Selasa 20 Oktober 2015, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Abu Rizal Bakri atau Ical dan Idrus Marham, yang berarti kepengurusan Partai Golkar yang sah ada di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ical. Sidang pembacaan putusan digelar di Mahkamah Agung dan dipimpin Hakim Agung Imam Subhi yang memimpin anggota Hakim Agung Irfan Mahmudin dan Hakim Agung Supandi. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN Jakarta. Reaksi bermunculan meski cenderung tidak responsif secara signifikan. Agung Laksono yang menjadi Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol relatif menerima putusan Mahkamah Agung. Di kubu seberang, putusan Mahkamah Agung ini disambut positif. Ada yang menganggapnya sebagai kado terindah untuk Partai Golkar yang berulang tahun ke-51 Selasa kemarin. Lebih jauh, Ical yang kembali sah menjadi Ketua Umum Partai Golkar berharap tidak ada musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup yang berarti kepengurusannya akan bekerja hingga akhir masa bakti tahun 2019 mendatang. Benarkah dua kubu benar-benar akan kembali bersatu dan melupakan konflik yang pernah ada? Bagaimana dengan kemungkinan lain, termasuk membentuk partai politik baru? Kita akan mendiskusikan masa depan Partai Golkar pasca putusan Mahkamah Agung. Pagi ini sudah hadir narasumber seorang Ketua DPP Partai Golkar, Leona Baban. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021-52900-308 atau 021-52900-311. Ini Ketua DPP pada saat Munas Ancol ya. Kalau ternyata kan Ketua MA menyatakan bahwa yang sah itu adalah Munas Riau. Jadinya harus kembali ke Munas Riau ya, sebagai Wakil Sekjen. Dulu Wakil Sekjen. Wakil Sekjen ya, udah bukan Ketua DPP ya. Artinya apakah hasil putusan MA ini artinya sudah selesai ini semuanya? Ya, pertama kita harus menghormati keputusan Mahkamah Agung. Tidak akan ada proses hukum lain yang akan diambil ya? Kita harus apresiasi. Dan saya pribadi menerimanya. Namun kalau melihat ini baru tadi, pribadi ya, yang lain gimana? Belum, karena kita belum rapat 1-2 hari naik rapat. Tetapi kalau melihat tadi ngomongan Pak Bambang Susatyo, udah langsung bilang. Sebentar, nanti kita bisa tampilkan lagi ya. Ada Bambang Susatyo, saya lihat tadi Bambang Susatyo bilang, dia katakan tadi ini harus mengakui Munas Bali. Sedangkan di putusan MA itu tidak ada Munas Bali. Kembali ke Petun. Petun adalah kembali ke Munas Riau. Nah kalau dipelintir begini, ini memicu lagi nih. Nah bagi saya sebagai salah satu fungsionaris Partai Golkar, sekali lagi saya menghormati keputusan Mahkamah Agung. Kalau dari Bang Leo sendiri, ini tidak akan ada proses hukum ya, mungkin yang akan diambil kan? Kalau saya malahan lebih jauh dari situ, tidak usahlah PK-PK. Peninjauan kembali ya? Tidak usahlah panjang, kasihan. Partai ini sudah capek ya? Capek lah. Tetapi dari pihak seberang sana juga, jangan jumawa mengatakan mempelintir seperti tadi. Emang masih ada pihak sana, bukannya sekarang sudah jadi satu? Iya, tetapi tadi udah dipelintir tadi kan? Kan kau lihat tadi dipelintir langsung. Supaya SK Bali dibuat. SK Bali itu beda loh. Kalau dibilang Munas Riau kembali, harus ada Munas lagi. Sebelum 31 Desember. Ini kan sebetulnya kalau boleh saya simpulkan, koreksi kalau saya salah Bang Leo. Ini Munas Ancol sama Munas Bali dua-duanya tidak sah. Tidak sah. Berdasarkan putusan MA yang dari kemarin sore. Itu yang diumumkan oleh Pak Suladi. Jadi dua-duanya ini Munas abal-abal. Jadi ya, artinya kan itu, tanda kutip ya. Tetapi, ada tetapinya. Jangan satu perasaan dua pandangan kita. Kami konsisten dengan keputusan Mahkamah Agung tadi malam. Saya pribadi ya, bahwa 31 Desember 2015 berakhir Munas Riau. Jadi sebelum Munas Riau berakhir, kita harus buat Munas. Di mana pengertian saya ya, di Munas Riau itu Pak Agung Laksono Wakil Ketua Umum, Leona Baban Wakil Sekjen, kan kira-kira begitu itu. Itu hasil dari putusan Munas Riau itu akan ada Munas pada 31 Desember. Sebelum 31 Desember. Itulah putusan MA yang kami terjemahkan dan yang diterjemahkan Humas Mahkamah Agung kemarin. Itu yang saya baca di saya belum menerima itunya. Kalau itu damai di bumi, damai di sorga. Tetapi kalau pandangannya langsung berputar,
bahwa Munas Bali yang diakui seperti yang dibuat di barusan ini ada dibuat langsung, maka pelaksanaan Munas baru ada 2019, nah itu beda. Ini beda, pasti ricu lagi di 2019, artinya Munas Bali yang dia kuasai, yang diakui. Ini ada interpretasi sebetulnya. Interpretasi lagi. Jadi kalau saya, mari kita baca pelan-pelan Munas itu. Yang dikatakan oleh Suhadi adalah bahwa menerima kasasinya ARB kembali ke keputusan Petun yang Jakarta Timur adalah kembali ke Munas Riau yang dia bilang tadi tidak ada Ancol, tidak ada Bali. Dua-duanya itu tidak. Kalau itu sepakat kita dan itu kuterima karena saya sebagai warga negara yang taat hukum. Saya menerima. Dan saya lebih maju. Nggak usah kita PKPK kalau itu. Tapi kalau dipelintir ini jadi masalah lagi. Nah, kalau atmosfer di ini bolehlah kita menyebut kubu dari Munas Ancol ya. Ya, ini atmosfernya seperti apa sekarang? 1-2 hari mungkin akan ada rapat pleno. Saya tidak bisa untuk mendahului menyikapi itu. Tetapi kalau saya pribadi ditanya, saya akan jawab, sudahlah, tak usah panjang-panjang. Artinya sebelum ada hasil pleno ini, kan pasti udah ada. Ada beberapa ada terbelah kan? Seperti saya mengatakan tidak usahlah PKPK karena memang keputusannya MA itu kita terima, kita hormati, tanpa dipelintir. Kalau dipelintir begitu tadi terpaksa PK lagi. Yang tidak menerima apa langkah yang akan dilanjutkan dari omongan-omongan? Kalau yang itu ya PK. Nah, tetapi nanti akan buying time itu sampai habis 2015 31 Desember. Artinya 0-0. Nah, untuk itu saya rasa kasihan partai. Lebih bagus jangan ada Jumawa yang menang-menang sendiri, sur-sur sendiri kata kami orang anak Medan. Ya mari kita melihat masa depan partai ini ke depan. Menerima hasil putusan MA dengan catatan. Tidak tanpa catatan. Tidak tanpa catatan. Jangan diinterpretasikan apa yang dibuat di keputusan MA itu laksanakan. Enggak, artinya kan tadi dikatakan bahwa sebelum 31 Desember itu harus ada Munas. Persis, karena keputusan MA itu kembali ke keputusan Petun. Petun mengatakan kalau bacaan saya seperti ini sebetulnya Bang Leo. Putusan MA itu hanya mengembalikan kepengurusan ke Munas Riau. Betul. Gitu. Hanya mengembalikan struktur kepengurusannya. Bukan putusan-putusan Munasnya loh. Jadi ya nggak bisa karena kembali ke keputusan Munas Riau itu Petun yang di Jakarta Timur. Itu yang dilaksanakan. Jadi tidak mengakui yang di PT Tun. Iya. Jadi Jakarta Timur ada Jakarta. Dia mengatakan kembali ke sini loh. Nah, keputusannya ini adalah kembali ke hasil Munas Riau. Di mana sebelum 31 Desember 2015 ya Munas. Itu memang putusannya berbunyi seperti itu. Artinya ada struktur sama struktur yang dulu yang Pak Abu Rizal Ketua Umum, Pak Agung Laksono Wakil Ketua Umum, Leona Baban Wakil Sekjen, itu maksudnya. Tetapi kalau dipelintir ini mengakui Bali, ini pemicu ribut lagi. Oke. Nah, ini kalau kita melihat dari dari hasil putusan yang kemarin itu, apakah sudah ada upaya konsolidasi, artinya komunikasi lah, bukan konsolidasi itu mungkin masih panjang ya. Upaya komunikasi yang dilakukan oleh kedua Saya rasa bukan hanya komunikasi, sudah ada bersama yang sampai bisa ikut pilkada. Itu kan sebelum putusan MA. Iya, itu kan sudah lebih bagus kan sebenarnya. Tetapi kita sudah akuin itu, sudah berjalan. Nah, tinggal sekarang dari kemauan political will dari kitanya. Kita harus bisa menerima keputusan MA itu tanpa kita interpretasi macam-macam. Nah, itu putusan-putusan surat-surat yang harus ditandatangani oleh Ketua Umum yang harus diberikan kepada KPU itu nantinya ke depannya akan dilakukan sampai ini harus Pak Abu Rizal Bakri ya dengan Pak Idrus Marham. Harus menerima itu. Harus. Ya? Saya tadi jujur saya monggo saya bilang. Tetapi kalau udah mengurus lagi sampai 2019 ya itu kan bukan Riau. Itu kan yang di Bali. Bang Leo, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan. Terima kasih.